Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah belajar tentang menentukan program remedial dan pengayaan. Nah, kali ini kita dapat menentukan kriteria penuntasan minimal. Bagaimana cara menghitungnya untuk menentukan apakah kategori siswa itu masuk pengayaan atau remedial. Nah, tujuan perkuliahan hari ini mahasiswa dapat menentukan prosedur penentuan KKM dan dapat mendesain format penentuan KKM. Nah, definisi dari KKM itu sendiri yaitu acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, tujuan menentukan KKM perlu diingat yang pertama dapat melihat kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik dalam mencapai ketuntasan sebagai acuan seorang guru untuk melihat kompetensi peserta didik. Yang ketiga, sebagai instrumen evaluasi pembelajaran. Yang keempat, sebagai kontrak antara guru, peserta didik, dan masyarakat. Lalu ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam menentukan KKM. Yang pertama, KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran. Yang kedua, KKM ditetapkan oleh forum MGMP sekolah, ya, jadi guru-guru matematika yang di sekolah. Yang ketiga, nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 sampai 100. Keempat, nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100. Yang kelima, sekolah dapat menentukan KKM di bawah nilai ketuntasan belajar maksimal. Dan yang keenam, nilai KKM harus dicantumkan dalam LHBS atau laporan hasil belajar siswa atau rapot, ya. Nah, prosedur dalam menentukan KKM, yang pertama, hitunglah jumlah KD setiap muatan pelajaran setiap kelas dalam satu pelajaran, satu tahun pelajaran, ya, dihitung berapa KD-nya. Terus tentukan komponen-komponen yang termasuk aspek kompleksitas, intake, pendidik, dan daya dukung. Ketiga, tentukan nilai untuk setiap aspek dengan skala 0 sampai 100 dengan mempertimbangkan aspek kompleksitas, intake, pendidik, dan daya dukung. Dan yang terakhir adalah tentukan KKM setiap muatan indikator atau KD, ya. Nah, lalu apa sih tadi kompleksitas, intake, dan daya dukung? Yang pertama, kompleksitas itu adalah kesulitan atau kerumitan dari setiap indikator atau KD yang harus dicapai. Nah, tingkat kompleksitas tinggi bila dalam pelaksanaan menuntut satu SDM-nya itu memahami kompetensi yang harus dicapai peserta didik, kreatif, inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Waktunya cukup lama untuk pengulangan, peneralan dan kecermatan siswa sangat tinggi. Jadi ini melihat kerumitan dari KD itu sendiri, ya. Yang kedua, tingkat daya dukung. Nah, ini kesediaan tenaga atau sarana prasarana pendidik yang sangat dibutuhkan yang ada di sekolah, seperti manajemen sekolah, kepedulian stakeholder sekolah, media sarana untuk mendukung pembelajaran yang dapat mencapai KD tersebut. Nah, ini tingkat daya dukung, ya. Selanjutnya adalah intake. Intake ini adalah tingkat kemampuan rata-rata siswa. Bisa dilihat kalau misalkan kelas 10 bisa dilihat dari hasil PSB, UN, UN atau rapot kelas 3 SMP, ya, atau tes seleksi masuk atau psikotes pada tingkat SMP dan sederajat. Nah, ini bisa menjadi acuan dari tingkat kemampuan rata-rata siswa. Yang kedua, KKM untuk kelas 11 dan 12 ini didasarkan pada tingkat pencapaian KKM pada semester yang sebelumnya. Begitu juga tingkat SMP sederajat, ya. Nah, ini adalah salah satu format dalam KKM, ya. Kita hitung dulu KD-nya, ya. Lalu intake, kompleksitas, pendidikan dan daya dukung. Nah, ini, ya. Nah, untuk KD 1 atau 3.1 ini di intake-nya berapa? Kompleksitasnya berapa? Daya dukungnya berapa? Lalu ini adalah rata-rata dari intake, kompleksitas, dan pendidik dari KD 3.1. Nah, untuk menghitung secara keseluruhan KD keseluruhan ini, KD keseluruhan ini dari 3.1 sampai 4.9, lalu jumlah keseluruhan dibagi dengan jumlah KD, ini adalah KKM muatan pelajaran 67. Nah, untuk lebih jelasnya, pertama kita lihat rentang, ya. Untuk menentukan rentang, kompleksitas itu tingginya itu nilainya antara 50 sampai 64. Sedangkan sedang 65 sampai 80, rendah 81 sampai 100. Sedangkan kriteria rentang pada daya dukung
tinggi itu 81 sampai 100, kebalikan dari kompleksitas ya. Sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Intake sama dengan daya dukung rentangnya. Nah, tadi ya rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa skor komponen tiap KD itu yang tadi ya. Ini bisa menggunakan ini. Yang tadi kita lihat KKM yang tadi itu 60 tambah 75 dibagi 3 itu 65. Sedangkan KKM muatan pelajaran itu 65 itu KD ke 3.1 kan sampai KD terakhir itu ada 18 KD dibagi itu ada 67. Nah, ini adalah nilai KKM mata pelajaran matematika yang tadi kita hitung. Nah, rentang predikat kita bisa menentukan rentang predikat sangat baik, cukup baik, atau perlu bimbingan dengan rumus nilai maksimal dikurangi KKM, berarti 100 dikurangi 60 dibagi 3 itu sama dengan 11, sehingga rentangnya 11 ya. 100 itu sampai 11-nya berapa? Ini ya. Sampai yang perlu bimbingan itu yang kurang dari 67. Nah, ini ya. Yang perlu bimbingan berarti di bawah 67 berarti mereka masuk remedial. Sedangkan di atas 67 yaitu 68 berarti siswa dapat diperoleh pengayaan. Nah, seperti itu. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bila ditanyakan di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.